Salam sejahtera buat Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian semua. Puji syukur pada Tuhan. Kesempatan ini saya juga ingin men-sharingkan tentang kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semua. Adapun firman Tuhan akan saya ambil dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Yesus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Rasul Yohanes memberikan suatu ajakan, memberikan satu dorongan untuk kita mengetahui tentang kasih Tuhan Yesus. Adakah di antara Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya mengetahui tentang kasih Tuhan Yesus? Di sini tentunya tahu tidak sekedar tahu, mengetahui tidak asal mengetahui, melainkan kita tahu, kita mengetahui, kita mengenal secara tepat, secara jelas, secara luar dan dalamnya tentang kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tidak asal-asalan mengenal dan tahu tentang kasih Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan untuk kita, apa sih sesungguh-sungguhnya kasih Tuhan Yesus tersebut? Kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih di mana Ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, menjadi tebusan untuk kita, orang-orang berdosa. Ini yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes, supaya kita tahu tentang kasih Yesus itu bukan kasih yang sepele, bukan kasih yang murahan, melainkan kasih yang amat sangat mahal, melampaui segala kasih yang ada, melampaui segala harga materi yang ada. Kasih Tuhan Yesus general total, Ia menyerahkan nyawanya untuk kita. Nah, Rasul Yohanes merindukan agar kita juga sebagai orang yang sudah menerima kasih Tuhan Yesus, kasih yang sudah diperbuatnya 2000 tahunan yang lalu, di mana Yesus datang ke dalam dunia, di mana Yesus datang melayani manusia, bahkan rela mati di atas kayu salib. Kasih seperti itulah yang kita orang-orang percaya, kata Rasul Yohanes, wajib kita juga lakukan, wajib kita jalankan, wajib kita laksanakan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Jadi artinya, ketika kita diperintahkan sebagai orang yang sudah diselamatkan mengasihi, kita mengasihi bukan berbicara tentang untung rugi, melainkan standar kita mengasihi harus standarnya seperti standar Tuhan Yesus yang rela berkorban, yang diri siap merugi untuk keuntungan orang yang dikasihi. Nah, mungkin buat kita, kalau begini caranya, kita harus mengasihi tanpa pamrih, mengasihi harus berkorban. Wah, tidak mudah, dan tentunya ini mendatangkan suatu nilai kesulitan yang amat sangat. Ya bagaimana tidak? Masa saya harus mengasihi musuh kita? Masa kita harus mengasihi orang jahat? Masa saya harus mengasihi orang yang berpiutang atau berhutang kepada kita? Jelas ini suatu yang tidak normal. Ini suatu yang amat sangat tidak mudah untuk kita praktekkan. Betul, di dalam Matius pasal 5 ayat 43 ada berbicara, firman berkata, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, Matius pasal 5 ayat 44 dikatakan, aku berkata kepadamu, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada kita, bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah buat mereka yang berbuat jahat. Itu yang dirindukan Tuhan Yesus untuk kita praktekkan, kita kerjakan. Mengasihi bukan bicara tentang soal untung rugi,
tetapi mengasihi dengan diri siap merugi. Roma pasal 5 dari ayat 6 berbicara Rasul Paulus kepada kita tentang kasih. Kapan Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita? Adakah ketika kita sudah insaf, sudah jadi orang baik, sudah bertobat? Tentu tidak. Roma pasal 5 ayat 6 berbicara, ketika kita masih lemah, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dengan Yesus mati di atas kayu salib. Ayat ke-8, ketika kita masih berdosa, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan Yesus mati di atas kayu salib. Bahkan ketika kita masih berseteru dengan Tuhan, Allah menunjukkan kasih-Nya. Nah, kasih seperti itulah yang harus kita praktekkan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tidak kasih untung rugi, melainkan kasih diberikan untuk orang-orang sekalipun menyakiti dan bahkan mendukakan hati kita. Karena Yesus juga sudah mempraktekkan dan sudah menjalankan akan kasih dengan berkorban, menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Rasul Yohanes merindukan, ketahuilah secara seksama tentang kasih Tuhan Yesus, dan jadilah orang-orang yang mengasihi dengan standar kasih Yesus. Praktekanlah di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Dunia saat ini krisis kasih, bukan krisis materi saja, bukan krisis pangan saja, tetapi sudah begitu santer krisis kasih. Praktekanlah, hai orang-orang percaya, saudara dan saya yang sudah menerima kasih Kristus. Praktekanlah kasih Kristus di tengah zaman yang bergejolak seperti sekarang ini. Tuhan akan pakai, Tuhan akan memberikan suatu kemampuan untuk saudara-saudari bersama saya mempraktekkan kasih Kristus. Amin.